Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Melinda dalam pembelajaran kita Civic Education. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu bab 3. Materi kita ini mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, apa yang bisa kalian pikirkan mengenai konsep materi di bab ini? Kemajuan iptek. Kerasa kan ya bagaimana majunya negara kita yang sudah terpengaruh oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia luar, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama itu adalah mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah itu ya, jadi ada dua hal yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Apabila kita cermati ya mengenai kemajuan iptek di negara kita ini, ada beberapa aspek kan ya. Pertama itu adalah aspek politik. Aspek politik yang bisa dilihat itu adalah kemajuan teknologi itu bisa mempermudah kita dalam hal partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Ya, maksudnya gimana? Kita udah punya medsos kan, bisa rekam, share ke pemerintah gitu ya, laporin kalau misalkan ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, contohnya seperti itu. Atau misalkan kita lihat, mengenai layanan informasi, ya, layanan informasi dan pengaduan. Ini sudah dikembangkan oleh berbagai instansi pemerintahan, ya, seperti halnya misalnya di Kementerian Kependidikan, ya, ada web-web khusus yang menjelaskan mengenai hal-hal yang memang ingin diketahui oleh masyarakat. Nah, itu juga merupakan suatu kemajuan teknologi, ya, yang bisa diterapkan oleh pemerintah dan bisa digunakan menjadi kemudahan ya bagi masyarakat, ya. Selanjutnya kita akan lihat dari aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, pertama nih ya, ada investasi asing ataupun penanaman modal asing di negara kita. Investor itu bisa lebih jelas untuk mengetahui seluk-beluk nanti tempat yang atau investasi usaha yang akan dilakukannya itu seperti apa, ya, sebelum datang ke Indonesia, sebelum survei. Nah itu bisa googling dulu gitu kan, nih Indonesia ini bagusnya dalam hal apa ya gitu ya, sehingga investor asing itu bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua mungkin contohnya adalah makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Nah, hasil produksi dalam negeri itu ternyata kualitasnya nggak kurang daripada produk-produk luar negeri, ya. Jadi produk-produk luar negeri itu produk-produk dalam negeri itu bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Caranya gimana? Kita bisa menginformasikannya juga melalui media-media dengan internet ya. Kita membuka web-web UMKM ya, hasil-hasil produk dalam negeri yang dijual ke luar negeri gitu. Yang ketiga contohnya adalah meningkatkan kesempatan kerja. Maksudnya gimana? Kesempatan kerja itu bisa, atau lowongan kerja ya, bisa diinformasikan kepada masyarakat luas melalui website, melalui info-info terkait ya. Selanjutnya adalah meningkatkan devisa negara ya dalam hal ekonomi ini. Ini kenapa bisa meningkatkan devisa negara? Karena misalkan kita akan melakukan yang namanya ekspor impor ya, atau tadi adanya
importir ataupun penanam modal ya, investor asing gitu ya yang datang ke Indonesia. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, itu kita lihat dari aspek ekonomi. Selanjutnya kita akan lihat dari aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini termasuk juga pendidikan ya. Nah, coba kita pahami sekarang nih. Zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu di dunia pendidikan mungkin kita belum menggunakan yang namanya teknologi-teknologi ya yang sudah berkembang pesat pada saat ini. Dulu masih konvensional ya. Nah, apalagi sekarang nih pada zaman pandemi seperti ini, kita hampir 70% itu menggunakan teknologi ya. Tetapi itu bisa lebih efektif juga kan ya daripada untuk seperti yang konvensional. Nah, contohnya itu hal lainnya adalah munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi. Nah, seorang anak ataupun individu itu bisa bersosialisasi, mendapatkan sosialisasi, pendidikan sosialisasi itu dari media massa. Ya, asal kita dapat filternya ya. Yang kedua adalah perkembangan berita dunia itu dapat diakses melalui internet. Ya. Nah, jadi apapun yang ingin kita ketahui, sekarang kita gampang tinggal klik Google, ya nggak? Atau misalnya kita cek juga YouTube gitu ya, semua informasi yang ingin kita dapatkan itu bisa kita cari di sana, ya. Yang ketiga, memudahkan pemerintah belajar strategi yang diterapkan di negara lain dalam menghadapi masalah. Nah, biasanya ada film-film dokumenter gitu ya, yang menggambarkan kondisi-kondisi yang terjadi di negara luar. Nah, itu juga kita bisa mempelajarinya ya dari YouTube. Selanjutnya, memudahkan proses pembelajaran seperti mengakses berbagai sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar. Nah, itu ya yang sekarang kita lakukan sekarang. Lalu terakhir, sistem pembelajaran menjadi sangat bervariasi dengan memanfaatkan internet. Karena kalian pasti akan mendapatkan sumber-sumber pengetahuan yang lebih terpercaya, yang pastinya melalui internet. Oke ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Kalau misalkan kita perhatikan apa saja sih yang bisa ditingkatkan dalam hal teknologi di sini, pertama adalah menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum. Yang ketiga, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum dan menguatnya supremasi sipil. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah mengenai pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Oke, kalau kita lihat dari beberapa aspek ya, seperti yang tadi kita udah bahas. Pertama mungkin kita bahas dulu dari sisi aspek politik. Nah, kira-kira apa ya yang bisa memberikan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan bermasyarakat? Ada yang tahu? Oke, kita bahas aja ya. Yang pertama itu adalah ketika kita menghadapi suatu globalisasi yang pastinya ideologi-ideologi asing itu akan masuk ke Indonesia. Nah, bisa mengancam ideologi Pancasila kita, ya, seperti ideologi liberalis dan komunis. Yang kedua itu adalah ketika ideologi liberalis tadi yang banyak dianut oleh negara-negara Barat dan komunis yang banyak dianut oleh negara-negara Timur, nah biasanya ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis, ya, dan melaksanakan hak tanpa memperdulikan hak orang lain. Itu dari aspek politik. Nah, selanjutnya
Jika masyarakat Indonesia terpengaruh liberalisme dan komunisme, Miss yakin kita akan kehilangan jati diri kita. Ya, makanya kita harus kuat ya untuk mempertahankan ideologi Pancasila negara kita. Kita lihat dari aspek ekonomi. Yang pertama, itu sisi negatifnya, barang-barang dari luar negeri itu akan membanjiri Indonesia ya. Makanya kita harus menggunakan produk lokal ya. Yang kedua, akan ada kesenjangan di antara masyarakat ya, karena muncul akibat persaingan bebas. Yang ketiga, itu ada penyerapan tenaga kerja asing ya. Sedangkan sistem karya padat itu ditinggalkan. Nah, itu ya dari sisi ekonomi. Yang terakhir itu dari sisi aspek sosial budaya. Pertama, itu akan memunculkan yang namanya gaya hidup konsumtif. Ya, memunculkan hidup hedonis. Lalu sikap individualisme, kesenjangan sosial, gaya hidup western, sama memudarnya semangat gotong royong. Oke, nah terakhir dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan itu bisa menyebabkan yang namanya munculnya aksi radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat. Oke, nah itu gambaran umumnya mengenai apa sih pengaruh teknologi ya bagi masyarakat berbangsa. Dan nah, pembelajaran kita sampai situ dulu ya. Coba kalian pahami lagi bagaimana makna teknologi itu bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ditutup ya, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.